Kalau Anda ingin cepat anaknya hafal Quran, maka dia bisa dilatih dan dikondisikan dari sejak awal dengan lingkungan Quran. Misal, lahir dari 0 bulan, ketika lahir itu Anda kondisikan misalnya speaker aktif di rumah. Ya, dalam setiap 1 bulan dia dengar 1 juz. Bacakan aja 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz setiap 1 bulan. Tapi jangan acak ya, terurut. Misal bulan pertama juz 1, bulan kedua juz 2, pindah terus sampai bulan ke-30. Usia dia 30 bulan, dia sudah mendengar 30 juz. Dan anak itu sejak mulai dilahirkan, organ pertama yang berfungsi kata Al-Quran, di kata Al-Quran itu pendengarannya. Al-Quran langsung mengatakan itu pendengarannya. Jadi ketika dia 30 bulan, dia sudah mendengar 30 juz. Itu sepakat dan sudah melalui research di sini, dia hanya butuh 6 bulan untuk menjadi penghafal Quran yang sempurna. Di usia 3 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Ini yang diterapkan orang tuanya Fajar. Beliau pengen bacakan sendiri, begitu dikasih ASI bacain 1 juz, 1 juz, 1 juz. Begitu usia 3 tahun, kalimat pertama yang keluar di lisannya adalah ayat-ayat Quran. Dipanggil Ustadz untuk mengecek, ternyata Allahu Akbar, 4 tahun sudah 30 juz. Terakhir kami ketemu sedang menghafal tafsir dan divonis lumpuh otak. Anda bayangkan, lumpuh otak hafal Quran 30 juz. Dan di mana Anda pada saat ini? Ya, kembali ke sini. Dia bertanya, Mas Primus, apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, karena dia terbiasa dengan taklim, jadi dunianya masuk. Ya Rasulullah, kenapa Allah nggak turunkan 1 ayat yang bisa membatasi antara surah 1 dengan surah yang lainnya? Karena dulu masih nyambung, Al-Falaq nyambung ke An-Nas, sebelumnya Al-Ikhlas. Jadi orang nggak tahu pembatasnya di mana, walaupun dibacakan oleh Nabi. Maka diturunkanlah kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena pertanyaan anak kecil itu dijawab kemudian. Ibnu Abbas tuh sering bertanya, turun jawaban. Al-Baqarah 189 itu turun karena pertanyaan Ibnu Abbas. Ya Rasulullah, kok bulan bentuknya robah-robah, kemarin sabit, sekarang setengah, sekarang bulat betul, kenapa begini? Kenapa jadi ahillah turun? Yas'alunaka 'anil ahillah. Masya Allah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ibnu Abbas yang tanya, turunlah Bismillahirrahmanirrahim. Sejak turun Bismillahirrahmanirrahim itu, maka Nabi membaca Al-Fatihah dengan 3 cara. 1, dibaca penuh dengan Bismillahnya, dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Baca. Baik. Ada yang kadang Nabi bacanya silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ada yang kembali ke awal tadi, nggak dibaca sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maka dari sini riwayat tersebar, boleh dibaca. Ada yang keempat, rakaat pertama dibaca jahar kata Abu Hurairah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua nggak dibaca sama sekali. Ada 70 hadis jumlahnya. Maka disimpulkan oleh para ulama, cara membaca Al-Fatihah disepakati, dituliskan di mushaf Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya bisa dibaca dengan 4 cara. Jahar, kencang, sir, silent, tidak dibaca sama sekali, dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Semua riwayat tersambung kepada Nabi dan tidak ada kaitan dengan ormas tertentu. Oke? Karena saya pernah tugas di Mekah 2010 menyambut jemaah haji. Begitu datang depan Masjidil Haram, Isya imamnya Syekh Sudes. Ya, kan di situ mazhabnya Hambali, jadi disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Komentar pertama makmumnya, "Oh, iki imamnya Muhammadiyah tuh." Muhammadiyah cabang Masjidil Haram mana bayang. Ketuanya Syekh Sudes. Jadi nggak ada hubungan baik NU, Muhammadiyah atau yang kita
berkomunikasi baik ya, kemudian saling bangun hubungan baik, tapi paham ilmunya. Jadi kesimpulannya tidak ada asbabun nuzul untuk Al-Fatihah, tapi hanya terkait untuk kebutuhan dalam menunaikan ibadah. Tapi kemuliaan fadilahnya diungkapkan kemudian oleh Nabi, dipraktekkan dalam kehidupan dan dirangkum oleh para ulama dalam kitab tafsir. Sampai sini bisa dipahami?